nantinya itu single salary akan meningkatkan kesejahteraan. Tadi juga ada komen dari Pak Zulkifli ya, kebetulan nama kita agak sama Pak. Itu berharap bahwa yang di atas-atas nih contohnya ya, saya sebut aja ya, Pemprov DKI kayak gitu kan gajinya lumayan tinggi kan. Itu kalau nggak diturunin nanti semuanya akan akan kesusahan, di APBN akan kesusahan. Tapi kayaknya kalau turun agak susah deh Pak. Tapi kalau naik semua kayaknya bagus juga gitu. Tapi kalau naik semua APBN akan jebol. Karena dari pengamatan saya PNS itu di seluruh Indonesia ada 4,3 juta. Itu anggarannya itu 38% dari APBN itu habis untuk bayar gaji pegawai gitu. Kalau single salary dan semua disamakan dengan batas atas, itu bisa jadi 60-70% Bapak Ibu sekalian. Tapi yang nggak tahu nanti pembuat kebijakan seperti apa. Saya sih berharap ya PNS itu naik gajinya sehingga nanti uang gajinya itu bisa dibelanjakan ke masyarakat sehingga menimbulkan multiplier efek yang luar biasa di perekonomian. Nah sebelum nanti kita berharap sebelum Bapak Ibu sekalian gajinya naik, maka kita harus belajar dulu nih cara ngatur keuangan supaya nanti ketika gaji naik nggak sembarangan atau enggak tiba-tiba duitnya habis dan malah lebih kekurangan daripada sebelumnya seperti itu. Jadi pada agenda kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana cara membentuk mindset pengelolaan keuangan itu seperti apa. Dan kedua adalah tips praktis mengatur keuangan PNS khusus untuk PNS ya. Dan ketiga adalah investasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin mengetahui investasi itu seperti apa, dan mungkin ada beberapa yang melihat bahwa investasi apakah sama dengan tabungan. Oke, mari kita bahas nanti ya. Nah, pada sesi pertama ini, pada waktu pertama ini saya akan menyampaikan cara membentuk sebuah mindset pengelolaan keuangan yang baik dan benar gitu. Yang pertama adalah kita harus tahu pentingkah kita merencanakan keuangan gitu kan. Karena banyak orang menganggap bahwa aku juga hidup sekian tahun gitu kan, jadi PNS sekian tahun juga nggak pernah kekurangan, kayaknya alhamdulillah, dicukupkan alhamdulillah. Tapi katanya kalau jadi PNS itu belum bisa kaya ya, karena PNS tidak didesain untuk kaya. Ya semoga aja nanti ada investasi dan lain sebagainya, itu bisa mendorong ASN untuk bisa mungkin mendapatkan passive income dari investasinya, sehingga nantinya bisa mendapat penghasilan tambahan seperti itu. Tapi apakah perencanaan keuangan itu penting? Itu penting banget, karena apa? Yang pertama, manusia itu punya banyak keinginan. Kebutuhan aja udah banyak, apalagi keinginan. Kebutuhan manusia itu apa aja sih? Makan, minum, kemudian bayar pulsa atau internet itu sekarang jadi kebutuhan primer ya. Terus bayar air, listrik, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan. Nah, keinginan lebih banyak lagi. Contohnya, ada nih teman saya, tahun lalu keterima PNS gitu. Langsung keinginan itu beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Padahal gaji ya segitu gitu kan. Kalau langsung beli mobil, kan malah kena izinnya ya kan. Nanti ditanyain, lu ini mobil dari mana? Kamu korupsi atau gimana? Kayak gitu kan. Makanya, karena manusia punya banyak keinginan, sedangkan penghasilan terbatas, maka perlu dikelola supaya kita bisa mencapainya. Seperti yang kedua, itu karena masa depan penuh misteri. 1 detik ke depan, 1 jam ke depan, siapa yang tahu kita masih berada di sini? Ataukah mungkin tiba-tiba 1 detik mendatang kita mendapatkan uang 1 juta atau uang 1 miliar, ya siapa tahu. Tapi kalau 1 menit, 1 jam kemudian kita tiba-tiba sudah berada di hadapan malaikat raqib dan atid, ya siapa yang tahu sebenarnya. Makanya karena tidak tahu kita masa depan dan misteri, kita harus persiapkan mulai sekarang. Terus kemudian yang ketiga, nah ini nih masalah beberapa PNS juga, hari tua harus dipersiapkan. Kenapa sih hari tua dipersiapkan? Kan PNS punya pensiunan. Jangan salah Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang masih aktif gitu ya, itu punya gaji plus kalau di daerah TBP ya, kalau di pusat tukin kayak gitu ya kan. Tapi ketika pensiun, gaji yang Bapak Ibu dapatkan, gaji pensiunan itu cuma 75% dari gaji pokok. Contohnya saja yang 3B gitu ya. 3B itu sekitar berapa ya? Ambil aja 3,5 ya, 3 juta ya. Itu nggak terima 3 juta, tapi 75%-nya 2 juta
700 atau berapa seperti itu. Sedangkan sekarang Bapak Ibu menerimanya itu sekalian sama tukinnya. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu besok, contohnya ya besok pensiun, lifestyle-nya masih dengan gaji yang tinggi, kemudian tiba-tiba pensiun dan besoknya cuma terima 2,8 atau 3 juta, itu bakal stres berat Bapak Ibu. Makanya hari tua harus dipersiapkan dengan cara investasi itu tadi. Terus yang keempat, ini yang kesukaannya KPK nih kan, perencanaan keuangan itu adalah menghindari sifat rakus yang berpotensi korupsi. Mengapa? Karena sifat rakus itu berasal dari karena kita awalnya itu nggak tahu kemampuan diri kita itu sejauh mana, sehingga sehingga kemudian kita merasa bahwa kita tidak bisa mencapai sesuatu itu. Contohnya kita beli mobil, beli rumah, kita nggak mencapai seperti sehingga kita itu mengambil jalur lain yang lebih instan, contohnya korupsi, fraud dan lain sebagainya, SPPD bodong dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, itu sangat-sangat dihindari. Terus yang terakhir adalah mempersiapkan warisan, karena jangan sampai Bapak Ibu sekalian, apalagi yang ada di masa tua seperti itu kan, jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu apabila kemudian nanti ya mungkin masih lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan utang, Bu, Pak. Mending meninggalkan warisan berupa aset, sehingga anaknya itu bisa melanjutkan aset-aset yang Bapak Ibu punya, seperti itu. Nah, kita juga melihat nih sebenarnya perencanaan keuangan itu memiliki siklus. Bapak Ibu sekarang mungkin siklusnya adalah di tempat ketiga ya, di berumah tangga. Itu kebutuhan tuh dan keinginan itu akan selalu tinggi, selalu naik gitu kan. Bahkan dari anak-anak itu walaupun kebutuhan uangnya masih dikit gitu ya, mungkin cuma beli jajan dan lain sebagainya. Nanti ketika lajang itu baru persiapan nikah, pengen beli mobil atau motor dan sebagainya. Namun ketika udah rumah tangga Bapak Ibu sekalian, itu tuh tiba-tiba melonjak tajam lah kebutuhan kita. Contohnya untuk anak baru lahir nih, butuh apa? Butuh popok, butuh susu dan sebagainya. Anak udah SD butuh apa? Butuh uang jajan, biaya sekolah, SMP, SMA, lanjut bahkan kuliah sekarang ya Allah, harganya itu mahal-mahal Bapak Ibu sekalian, ada yang tembus 1M juga. Apalagi PNS ini UKT-nya itu ini nyundul langit gitu, jadi dimentok-mentokin di atas gitu. Saya nggak tahu nih, nanti mungkin Pak dari universitas ini bisa membongkar sebenarnya kenapa sih UKT-nya PNS itu selalu dimentokin ke atas gitu kan ya. Kan gaji PNS ya segini-gini aja kayak gitu. Nanti, nah ketika kemudian masuk masa pensiun, prapensiun, itu kita harapkan anak itu udah mulai bisa mandiri ya, bekerja sendiri, terus punya anak dan sebagainya, sehingga kebutuhan kita segitu-gitu aja. Tapi ketika pensiun, maka kebutuhan kita akan semakin rendah. Kenapa? Karena yaitu anak udah kita lepas, kita nggak perlu lagi ke kantor, dimana kalau ke kantor itu butuh yang namanya transport dan sebagainya, kita udah nggak butuh lagi kayak gitu. Nah, jadi perencanaan keuangan itu bagaimana sih? Perencanaan keuangan itu untuk kita itu mencapai keinginan kita atau kebutuhan kita, salah satunya dengan membeli aset. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang memiliki keinginan membeli aset seperti rumah seperti ini? Kalau Bapak teman-teman sekalian yang masih di usia muda ya, maksudnya masih CPNS atau PNS, tiba-tiba membeli aset seperti ini, itu kemungkinan besar akan dipanggil oleh izinnya. Karena apa? Dikira korupsi, padahal bisa aja dari warisan seperti itu. Kalau nanti udah mature, udah lumayan gede, belilah. Kalau yang di Surabaya bisa beli di Sidoarjo, kalau di Malang bisa beli di Batu, kalau di Jakarta bisa beli di Menteng, seperti itu. Nah, ada juga keinginannya itu untuk membentuk anak yang sukses. Itu butuh duit yang banyak untuk pendidikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang biaya kuliah itu sangat tinggi sekali. Saya tadi sampaikan udah sampai 1 miliar kayak gitu. Apalagi saya kan di Jakarta nih. Di Jakarta itu bahkan untuk SD aja Bu, Pak, itu SPP bulanannya itu sekolah yang bagus itu 500 sampai 2 juta rupiah. SD, belum SMP, belum SMA, belum kuliahnya kayak gitu kan. Jadi itu perlu disiapkan. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali PNS itu sebagai PNS jempolan, pensiunan jempolan. Jempolan itu apa? Jelang pensiunan banyak opsi penghasilan, sehingga tidak
membebani anaknya nanti, sehingga bisa anaknya itu fokus membentuk generasi berikutnya, nggak membebani orang tuanya itu, nggak membebani anaknya itu, seperti itu. Bapak Ibu kan mungkin sering mendengar ya generasi sandwich. Generasi sandwich itu apa sih? Generasi yang dia harus menghidupi orang tuanya dan juga menghidupi anaknya. Kalau orang tuanya atau nanti kita yang mempersiapkan anak kita, kalau kita mempersiapkan pensiunan dengan baik, maka anak kita nggak perlu membiayai kita, sehingga bisa fokus duitnya untuk menyiapkan dana pendidikan anak dan lain sebagainya, seperti itu. Pun sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian ada ya banyak ya yang masuk dalam generasi sandwich. It's okay Bapak Ibu sekalian, namanya berbakti kepada orang tua itu salah satunya adalah melalui jalur membiayai hidupnya. Anggap saja ini adalah amal kita, anggap kita harus ikhlas, anggap aja ini sebagai batu bata untuk membangun rumah kita di surga, seperti itu. Nah, ini saya ada contoh nih Bu, kenapa sih perencanaan keuangan itu diperlukan, karena kita memiliki banyak sekali keinginan dan kebutuhan. Contohnya aja nih, ada seorang suami PNS dan istrinya itu juga kerja gaji swasta gitu kan ya. PNS pemasukan 10 juta. PNS mana ini ya? Oh, PNS di Jawa Timur 3B, 3C mungkin ya 10 juta kalau nggak salah ya. Dan istrinya adalah dari swasta, contoh gaji 5 juta, seperti itu. Keluarga ini memiliki pemasukan sekitar 15 juta. Terus pengeluarannya membiayai anak, makan dan sebagainya itu pengeluarannya sekitar 10 juta. Sisa 5 juta itu kemudian diinvestasikan oleh keluarga ini di instrumen-instrumen investasi, sehingga menghasilkan tabungan sekitar 100 juta rupiah. Tapi keinginannya tuh banyak banget Bapak Ibu sekalian. Ingin 5 tahun lagi itu persiapan DP rumah. Beli rumah, DP-nya 100 juta, seperti itu. Kemudian ketika anak umur 18 tahun gitu pengen kuliah di mungkin Universitas Brawijaya nih, FEB atau FH gitu ya, itu butuh sekitar 1M. Kemudian ketika nanti 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi pensiun gitu, butuh berapa? Sekitar 1,5 M untuk diinvestasikan kembali sehingga mendapatkan pendapatan pasif. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan kecil yang harus kita kelola supaya kita bisa mencapai semuanya. Jadi stagnasi ataupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang tergambarkan di sini, GDP growth atau pendapatan domestik bruto yang terjadi sejak tahun 2022 dan kemudian diprediksikan di tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan ataupun perlambatan. Nah, perlambatan ini terjadi tentunya harus diantisipasi. Seperti yang terjadi di negara Amerika saat ini ketika ekonomi dalam kondisi resesi, mereka justru mengotak-atik sistem penggajian yang ada di sana, baik penggajian di sektor swasta maupun penggajian di pemerintahan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah GDP Indonesia ini terdorong dari 3 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor belanja pemerintah, dan sektor belanja dari swasta. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat dari konsep yang ada ini, saya tampilkan di sini, pertumbuhan tahunan GDP Indonesia atau produk domestik Indonesia berdasarkan komponen 52,31% atau hampir lebih dari separuh pertumbuhan GDP Indonesia itu disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga. Jadi belanja rumah tangga ini merupakan sektor yang diperhatikan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. ASN adalah bagian dari rumah tangga, sehingga tentunya dengan konsep imbalan yang ada, ASN dan rumah tangga yang ada di Indonesia ini tentunya perlu untuk distimulasi agar daya belinya meningkat. Ketika daya belinya meningkat, maka perekonomian akan tumbuh dan kemudian roda bisnis juga akan berjalan. Dan tentunya dengan konteks ini, maka pendapatan nasional juga akan menjadi meningkat.
Ya tentunya dengan adanya penambahan dari sisi pendapatan pajak dan seterusnya. Dan kita melihat di sini bahwa pertumbuhan ini adalah disumbangkan terbesar dari konsumsi rumah tangga. Kemudian berikutnya ingin saya berikan juga gambaran yang ada bahwa belanja pegawai ini ternyata mendominasi terhadap pengeluaran daerah. Ya. Jadi pemerintah daerah di sini saya ambilkan dari beberapa sumber data yang ada. 10 provinsi yang paling boros untuk mengeluarkan belanja pegawai termasuk adalah Jawa Timur. Jadi rata-rata belanja pegawai per penduduk di Jawa Timur itu maaf di sini urutannya adalah belanja pegawai yang termasuk 3 besar di dalam provinsi yang paling irit untuk mengeluarkan belanja pegawai. Mengapa paling irit? Maaf ini screen-nya bisa dilihat? Bisa, Bapak? Bisa ya? Oke. Bisa. Oke, ini saya besarkan di sini. Ya, jadi kita melihat di sini Jawa Timur. Jawa Timur ini, ini sesungguhnya ini adalah satu hal yang tricky di dalam melihat bagaimana belanja pegawai, karena rata-rata belanja pegawai dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ya tentu saja provinsi yang ada di Pulau Jawa jumlah penduduk yang cukup besar sehingga dikategorikan provinsi yang cukup irit untuk mengeluarkan belanja pegawai. Tapi paling tidak bisa kita lihat di sini terjadi disparitas bahwa belanja pegawai dibandingkan dengan jumlah penduduk, artinya layanan ASN terhadap publik ini menampakkan bahwa ternyata beberapa provinsi ini memberikan provinsi yang pengeluaran belanja pegawainya besar. Pada konteksnya tadi dikatakan bahwa dari gambaran sebelumnya belanja pegawai ini adalah satu porsi yang terbesar di antara belanja yang lainnya, belanja modal dan belanja yang lainnya, belanja pegawai yang tertinggi di dalam setiap provinsi. Jadi kemudian di sini APBD yang ada realisasi belanja di dalam APBD provinsi se-Indonesia, Jawa Timur ini menduduki provinsi yang ketiga realisasi belanjanya di tahun 2022 sebesar berapa persen? Ini sekitar 59%. Kemudian realisasi pendapatannya Jawa Timur juga 2 besar setelah provinsi Kalimantan Barat 65%. Baik, nah apa yang saya berikan gambar sini? Secara ekonomi, kita melihat di sini. Mari kita surgakan Indonesia.